Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Muhammad Ali Akbar. Pagi ini saya ada di kota Tangerang. Insya Allah saya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Tangerang bagaimana penerimaan siswa baru dengan adanya surat Permendikbud terkait dengan batas usia masuk sekolah dasar. Kita ikuti nanti. Karena di pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi di ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kabid dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang, yang saya hormati rekan-rekan anggota Komisi 2 Kabupaten Indramayu. Terima kasih Pak atas sambutannya. Mungkin di sini untuk menyingkat waktu, saya ada beberapa hal yang ingin dipertanyakan sesuai dengan surat yang masuk ke sini, yaitu terkait dengan masalah penerimaan siswa baru Pak untuk 2024 ini. Dengan adanya Permendikbud ya Pak ya, terkait dengan penerimaan siswa baru yang membatasi usia Pak untuk masuk sekolah dasar Pak. Walaupun di sini yang terima Kabid SMP ya Pak ya, Kabid SMP, tapi saya harap mungkin bisa inilah Bapak terkait dengan masalah penerimaan untuk siswa SD. Nah, untuk pembatasan usia Pak, ini kalau saya baca di Permendikbud itu batas usia untuk masuk SD itu di 6 tahun. Boleh 5 tahun, lebih 6 bulan, tapi ada persyaratan. Iya kan, ada persyaratan. Nah, ini memang kita dinas berpegangan pada permen tersebut ya Pak ya. Tapi kita juga harus ada kebijakan sebagai orang daerah ya kan untuk menerapkan aturan tersebut, karena real di lapangan yang terjadi banyak orang tua wali murid yang ingin memasukkan anaknya ya kan di usia 5 tahun itu ingin masuk ke SD. Nah, ini kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh Dinas Kota Tangerang ini untuk menyikapi hal itu. Selanjutnya Pak, terkait dengan masalah perubahan seragam. Nah, ini menyikapinya seperti apa Pak untuk di sini ya kan? Karena saya berpikir dengan pergantian seragam untuk siswa SD maupun SMP dengan serempak misalkan ini mengakibatkan ya keberatan mungkin bagi orang tua siswa yang tidak mampu ya kan, otomatis kan ganti model ya Pak ya, ganti model atau ganti warna, sehingga apa bagi orang tua siswa yang tidak mampu yang biasanya baju seragam bisa turun temurun dari kakak ke adik. Nah, ini karena dengan perubahan semua sehingga otomatis ya harus mengeluarkan kos untuk tahun ajaran baru seperti ini. Nah, ini apakah langsung diterapkan untuk di Kota Tangerang atau permen tersebut diterapkannya secara bertahap atau bagaimana? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia hanya diberikan dengan rekomendasi dari psikolog gitu. Jadi kalau ada rekomendasi psikolog yang menyatakan bahwa anak itu sesuai bisa masuk ke usia SD, ya kita menerima. Kenapa kita menggunakan rekomendasi psikolog? Karena tadi sebenarnya kan untuk usia yang di bawah harusnya kan dia memang masanya itu masa bermain, Mbak. Masa bermain, makanya kan seharusnya tidak boleh dipaksakan, dia harus belajar berhitung, membaca dan sebagainya seharusnya gitu. Tapi kan kenyataannya TK atau PAUD ini justru yang bisa lulusannya bisa baca, bisa berhitung itu yang dicari orang tua gitu. Jadi
seolah seperti itu. Makanya ada yang bilang makan sebelum waktunya, itu kan tidak seperti itu. Makanya kita tetap menerapkan ini Pak, di luar itu kebijaksanaan itu nggak ada. Jadi kita sesuai apa yang tertulis dalam Permendikbud tersebut itu kita gunakan. Terus yang di bawah 7 tahun dia melampirkan keterangan belajar dari TK, kelompok bermain, SPS atau TPA jika ada. Kalau nggak ada tetap kita terima. Gitu. Jadi belum menjadi keharusan kalau di Kota Tangerang yang untuk melampirkan dia harus lulusan apa TK atau kelompok bermain dan sejenisnya gitu. Jadi seperti itu. Mungkin yang membedakan kita nih Pak, sudah 2 tahun ini, tahun kemarin dengan tahun sekarang, itu kita tidak bisa memperoleh database kependudukan yang biasanya kita ambil file database secara gelondongan melalui Dukcapil. Nah makanya kalau Kota Tangerang, kalau tahun kemarin di daerah-daerah lain rame, termasuk di SMA, kalau yang ramai sebenarnya yang nasional itu di Kota Tangerang SMA Pak, bukan SMP, yang sampai orang tua bawa meteran mengukur jarak rumahnya ke sekolah. Cuma karena ngetopnya Kota Tangerang waktu itu sampai irjen dari Kemdikbud turunnya ke Kota Tangerang periksanya SMP, katanya salah gitu, itu SMA gitu. Jadi kalau kita dari tahun kemarin untuk menghindari hal tersebut kita mengadakan namanya pra PPDB. Jadi sebelum pelaksanaan PPDB kita adakan pra PPDB. Nah di dalam pra PPDB itu semua calon siswa baik yang mau masuk ke SD ataupun yang mau masuk ke SMP akan diverifikasi database-nya melalui pra PPDB. Kenapa? Contoh kalau yang favorit biasanya SMP Pak yang banyak bermasalahan. Yang diincar pasti di mana-mana yang namanya SMP ya satu, nomornya 1 pasti. Nah banyak orang tua akhirnya supaya anaknya masuk ya banyaklah cara yang digunakan, memasukkan dokumen lah atau apa. Karena apa? Kalau saya lihat di kota atau kabupaten lain dia memverifikasinya secara manual dan diterapkan di masing-masing sekolah, kebanyakan seperti itu. Sehingga kalau berdasarkan misalnya kartu keluarga, sekarang kan Pak hanya kita print sendiri, kertasnya kertas putih begini semuanya. Jadi sekolah pasti kebingungan untuk melihat ini asli atau palsu atau yang diganti. Nah kita dari pra PPDB ini akan kelihatan. Kenapa? Karena kita minta kerjasama dengan Dukcapil itu. Untuk verifikasinya kita dibukakan akses ke aplikasi yang namanya SIA, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang punyanya Kemendagri. Jadi pada saat kita dapat NIK, memperoleh kakak memperoleh NIK calon siswa, maka nomor NIK tersebut tinggal kita ketikkan ke SIA, di situ akan terekam tinggalnya dia di mana aslinya. Kita nggak lihat lagi kertasnya, tapi lihat di aplikasi SIA tadi. Sehingga di proses pra PPDB ini akan ketahuan dia itu masih zonasi atau enggak, dari situ ketahuan. Gitu. Jadi kalau yang palsu di sininya dia misalnya pindahnya sebelum setahun juga kelihatan di SIA tersebut. Nah, gitu Pak. Nah setelah anak tersebut proses pra PPDB baru dia akan memperoleh PIN. Dari PIN itu baru nanti pada saat pendaftaran PPDB akan digunakan. Jadi nanti sudah tidak ada lagi pada saat PPDB itu proses verifikasi terkait bahwa ini anak ini masuk zonasi atau tidak. Mungkin secara kilas seperti itu yang bisa membedakan, termasuk yang prestasi dan lain sebagainya. Dan bahkan untuk tahun ini ada rumit lagi Pak, karena untuk tahun ini sekarang itu ada yang namanya perspektian ya Pak Kacong ya, perspektian Kemdikbud bahwa untuk zonasi itu kalau dia, karena gini orang tua ngakalinnya setahun sebelum mau anaknya sekolah itu udah nitipkan anaknya di tempat lain, itu sama kali Pak ya. Nah sekarang di numpang kakak. Nah sekarang itu dibatasi. Jadi oleh peraturan kementerian kalau yang numpang kakak itu tidak boleh hanya anaknya dititip ke saudaranya atau bahkan ke orang lain, pokoknya dititipkan. Jadi kalau dia mau pindah harus gelondongan dengan keluarganya.
Nah, jadi kalau di pra PPDB kami yang sekarang kami sudah berjalan nih Mas, sedang berjalan pra PPDB dari tanggal 16 Maret kemarin. Mohon maaf. Kita untuk yang SMP kita sudah berjalan, nanti berakhir tanggal 20 Juni untuk pra PPDB. Salah satunya yang kita lihat sesuai dengan aturan yang terbaru tersebut. Jadi kalau di input NIK-nya itu langsung ada keterangan famili lainnya, kita harus melihat KTP orang tuanya. Jadi nanti kita kembalikan tetap alamatnya sesuai dengan KTP orang tua. Oleh Kemendikbud tidak ada gitu yang membawa diganti ya dan sebagainya. Tapi sebelum ini memang ada Permendikbud terkait yang ada disebut secara seragam nasional, khas daerah dan sebagainya. Kebetulan kami memang langsung menerapkan, tapi tidak mengganti seragam karena kebetulan kita punya ciri khas Pak sudah lama. Contoh di hari Jumat semua anak sekolah di kita itu sudah pakai baju koko. Maka itu yang menjadi bagian dari seragam atau ciri khas daerah. Makanya waktu itu penggunaannya saja yang digunakan sesuai dengan hari yang ditentukan oleh Permendikbud tersebut. Contoh, kalau anak SMP putih biru kan sebelumnya itu sebelum diatur hari Senin Selasa makanya. Nah kalau sekarang putih birunya Senin sampai dengan hari Kamis gitu. Nah untuk Selasanya itu batik khas sekolah, itu rata-rata juga tidak merubah karena sudah ada, itu hari Selasa. Hari Rabunya pramuka, ya kita terapkan pramuka. Hari Kamisnya kembali ke putih biru, ke SMP, ke SD putih merah. Jadi tidak ber. Nah untuk khas dari daerahnya baru hari Jumat kita menggunakan koko. Jadi kurang lebih itu langsung diterapkan seperti itu. Betul Pak?